Baik, para mahasiswa, pada pagi hari ini kita akan memulai materi kita berkaitan dengan tinjauan umum etika. Ya, di sini kita akan membahas tentang pengertian etika, etika filsafat, nilai etika, pelanggaran etika, macam-macam etika, dan tantangan masa depan. Oke, jadi menurut KBBI bahwa etika itu adalah tentang ilmu tentang apa yang baik dan buruk, tentang hak dan kewajiban moral, ya, kumpulan azas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak manusia, ya. Jadi menurut KBBI 1988 dan menurut bahasa Yunani ethos itu adalah adat atau istiadat kebiasaan, ya, suatu daerah, dan setiap suatu daerah itu mempunyai suatu kesepakatan terhadap adat istiadat ini yang perlu diperhatikan. Dan ini adalah suatu himpunan di mana ilmu penguatan itu yang cukup luas, di dalamnya ada ilmu pengetahuan tentang etika, dan di situ ada yang disebut dengan filsafat karena etika ini masuk ke ranah filsafat, ya. Nah, baik, kita lanjutkan. Kalau tadi kita mengenai etos atau etik itu adalah adat istiadat, maka mos di sini adalah berkaitan dengan nilai baik dan buruk, ya, sehingga pada saat kita menjalankan suatu adat bisa dikatakan oh moralmu baik, oh moralmu buruk, itu biasanya berkaitan dengan value-nya, ya. Tentunya ini berdasarkan suatu wilayah atau suatu tempat. Norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga atau kelompok di dalam masyarakat sebagai panduan, ya. Sehingga pada saat kita menjalankan suatu etika atau adat istiadat itu tergantung daripada value dan panduan, ya. Contoh, kita pada suatu saat adat istiadat di suatu kampung, panduannya adalah kita harus berkunjung maksimum jam 9, maka pada saat kita tepat sampai jam 9 itu kita sebelumnya sudah pulang, maka value-nya adalah baik. Artinya panduan dilaksanakan dengan baik, maka etik atau adat istiadatmu baik. Tapi tentunya ini adalah terkait dengan kebiasaan. Kita lanjutkan bahwa menurut Janusada bahwa ada beberapa faktor penyebab perilaku itu tidak etis, bisa jadi kebutuhan individu, tidak ada pedoman, perilaku dan kebiasaan individu, lingkungan tidak etis, dan perilaku atasan. Kita bisa lihat mengapa kebutuhan individu, kadang-kadang seseorang itu melihat tidak kepada suatu kebutuhan, tetapi adalah suatu keinginan, ya. Nah, antara kebutuhan dan keinginan ini berbeda. Kalau kebutuhan itu mungkin makan, ya, tapi kalau keinginan itu seperti kaya. Resikonya bahwa kalau kita itu tidak bisa menahan diri, maka kita akan bisa melakukan korupsi. Berikutnya penyebabnya adalah tidak ada pedoman, ya. Karena tidak ada pedoman bahwa etik sama dengan value plus pedoman atau norma. Ya, kalau tidak ada pedoman maka etiknya bisa melanggar, ya, dan tidak ada suatu kesepakatan di mana adat istiadat atau etik ini adalah kesepakatan sehingga ada panduan. Panduan ini dijalankan dengan baik atau tidak. Nah, selanjutnya adalah perilaku dan kebiasaan individu, karena ini adalah proses pendewasaan, ya. Oh, dia melihat di sekelilingnya merokok sembarangan itu baik, maka dia akan meniru. Oh, makan sambil berbicara, ya, di lingkungannya itu adalah baik, maka dia akan meniru. Nah, ini kita pada saat menjalankan suatu tingkah laku dan tindak tanduk sebaiknya memperhatikan hal ini, ya. Baik, kemudian lingkungan tidak etis, ya. Kadang kita melihat di Eropa sudah terbiasa makan dengan tangan kiri, gitu, berbaju berlengan pendek, ya. Tetapi pada saat diterapkan di Indonesia tidak cocok. Nah, ini perlu kita sesuaikan. Kemudian berikutnya adalah disebabkan oleh perilaku atasan, ya. Perilaku atasan ini juga penting sekali, kadang-kadang memberikan contoh kepada
kepada staf atau anak buah. Kalau pimpinan pulang membawa mobil seharian, malamnya dipakai jalan-jalan, ya stafnya nanti ngikut, ya. Karena di situ kan ada di bawahnya pimpinan ada lagi pimpinan kecil, ya. Nah ini akan ikut. Nah ini yang perlu diperhatikan. Baik, pada saat kita ethics itu ada panduan dan value, maka di dalam menjalankannya ada semacam sanksi, ya, baik sanksi itu sanksi sosial atau sanksi hukum. Ini yang harus diperhatikan, ya, sehingga pada saat kita menjalankan itu semua harus hati-hati. Nah, sanksi sosial itu bisa jadi teguran, ya, dari pemuka sosial, ya, atau pengujian dari masyarakat. Kemudian kalau sanksi hukum itu mungkin pidana atau perdata. Kalau kita korupsi karena kebutuhan tadi itu yang saya katakan, kita bisa dipidanakan. Ya, kalau kita hutang mungkin tidak dipidanakan, tapi kita akan diperdatakan. Oleh karena itu kita harus bisa menjalankan etik berdasarkan panduan, dan berdasarkan panduan kita akan memberikan suatu value atau nilai. Ya, oke. Berikutnya kita akan berhubungan dengan etika. Etika itu ada dua macam, etika deskriptif dan etika normatif. Etika deskriptif itu terkait dengan definisi kegiatan, kalau normatif itu adalah dengan panduan. Artinya pada saat kita akan berbicara berkaitan dengan perilaku manusia, misalnya kita bertamu, maka aturannya adalah panduan bertamu. Ya. Selanjutnya kita masuk ke panduan. Panduan adalah kita sebut di sini adalah norma. Ada norma umum dan norma khusus. Ada panduan umum, ada panduan khusus, ya. Nah, panduan umum menurut Sony Kerak ini memiliki nilai universal. Ya, kalau nilai khusus itu berlaku pada suatu kegiatan tertentu. Ini yang harus kita perhatikan. Nah, norma umum dikelompokkan menjadi 3, norma sopan santun, norma hukum, dan norma moral. Ya, ini yang perlu diperhatikan dan ini berlaku secara umum. Sedangkan norma khusus itu bisa berlaku kepada suatu etika individu di dalam suatu keluarga, kemudian etika sosial tertentu, ya, profesi, kemudian politik dan lingkungan hidup. Kalau kita ikut partai, di situ juga harus ada tata tertib, etika, dan lain-lain, ya. Di bidang profesi ini merupakan norma khusus di mana ada profesi hukum, kedokteran, dan informasi. Ini yang perlu diperhatikan. Nah, yang terpenting lagi bahwa pada saat kita menjalankan semua etika profesi sesuai dengan panduan, itu yang perlu diperhatikan bahwa manusia di dalam menjalankan ini mempunyai pengetahuan atau konektif, mempunyai suatu perasaan, empati atau afektif, dan psikomotorik itu adalah tindakan. Pada saat kita mempunyai suatu kemampuan atau kecerdasan memahami, oh dia ini adalah perlu bantuan atau miskin, ya, berarti kita mampu mencerna itu menggunakan pengetahuan, perasaan kita mempunyai empatik, oh kasihan, maka psikomotorik tidak laku, kita akan memberikan bantuan psikomotorik dalam bentuk suatu kegiatan. Jadi dari pengetahuan, empatik, perasaan, psikomotorik ini harus kita sinkronkan menjadi suatu kegiatan etik, ya, itu yang sesuai. Nah, ini yang terpenting. Terakhir, pesan yang harus saya sampaikan bahwa dengan adanya pengetahuan afektif, ya, kemudian psikomotorik tindakan, maka manusia di dalam menerapkan teknologi kedepannya harus bijak bahwa teknologi itu dibuat oleh manusia. Manusia jangan sampai terjebak dengan teknologi, ya. Memang betul komputer, handphone itu bisa membantu kita kehidupan kita sehari-hari untuk berhitung, untuk komunikasi dan lain-lain. Tetapi tentunya semua itu kita perhatikan teknologi adalah buatan manusia, dan secara bijak kita tidak boleh kalah dengan teknologi karena teknologi adalah sesuatu yang kita buat. Nah,
Baik, pada para mahasiswa, kepada kalian perlu saya sampaikan bahwa di akhir penutup materi tinjauan etika profesi ini, bagaimana kalian nantinya pada saat lulus menempatkan diri kalian, apakah itu di perusahaan Anda memimpin atau Anda sebagai staf, tentunya gunakan suatu pedoman aturan yang sesuai. Itu yang pertama. Selanjutnya, pada saat pedoman aturan ini dilakukan, Anda akan berhubungan dengan 3 komponen, yaitu 1, kognitif pengetahuan, baik pengetahuan ilmu, teknologi informasi, pengetahuan kalian itu berorganisasi atau bersosialisasi. Kemudian tentunya pada saat kita melaksanakan itu, mau tidak mau pasti akan berhubungan dengan perasaan. Happy, ya, bahagia, senang, tidak senang, jealous. Nah, ini tolong antara pengetahuan dan afektif ini disinkronisasi, berkolaborasi. Ya. Tentunya pada saat kita berbicara suatu pengetahuan yang baik, tim yang baik, dengan norma yang baik, dengan perasaan yang baik, maka tindak lanjutnya adalah psikomotor harus kita lakukan dengan baik. Demikian kepada para mahasiswaku materi tinjauan etika profesi. Semoga Anda bisa menjalankan di lingkungan Anda dengan baik. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.